Jangankan Indonesia, Madinah yang terkenal aman dan nyaman saja kata Rasulullah chaos dan berdarah-darah pada masa itu. Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis kembali setelah digaungkan khilafah Islamnya berdiri di Palestina, semua kekuatan Islam, para mujahidin terbaik, orang-orang beriman terbaik bersatu di Palestina dan bergabung di Palestina. Saat itu Madinah sedang berdarah-darah, kacau. Makkah sedang berdarah-darah, kacau. Dunia sedang berdarah-darah, kacau. Negeri yang paling aman adalah Palestina. Rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri, Rabbana shrah lana sudurana, wa yassir li amri, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul 'uqdatam min lisanina, yafqahu qawli, yafqahu qawlana. Allahumma amin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah menerima amal ibadah salat subuh berjamaah kita barusan ini. Zikir kita, doa kita semoga diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama sekali kita mengucapkan kalimat pujian dan syukur untuk Allah yang memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat taufik beramal soleh. Kita sampaikan kalimat yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini satu kali saja minimal satu hari, Allah anggap satu hari itu dia sudah bersyukur kepada Allah. Mari kita coba lagi Bapak Ibu, kita ucap lagi. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Coba Bapak Ibu tanpa saya, silakan. Alhamdulillah, mohon dibaca ini tiap hari. Minimal sekali saja, apalagi lebih banyak. Maka kita akan disebut asyakur, ya, seseorang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bapak Ibu. Kemudian salawat dan juga salam kita sebagai umat yang berbudi, umat yang berterima kasih, umat yang merindukan kekasih Allah dan kekasih kita bersama Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Masih dalam suasana Muharram, masih segar suasana penyambutan tahun baru Hijriah Islam. Hijriyah itu adalah masdar, hijrah juga masdar. Hijrah itu kalau fi'il madhinya adalah dari hajara. Arti hajara adalah meninggalkan. Arti hajara adalah meninggalkan, menjauhi, berpindah. Pindah dari sini ke sini, meninggalkan tempat ini menuju ke sini. Secara bahasa itu artinya hajara. Kemudian hidup ini adalah hijrah. Ini hakikat hidup adalah hijrah. Ada hijrah namanya hijrah iradi qadai. Hijrah atas kehendak sepihak dari Allah. Kita tidak bisa menolak dan mengelak. Contoh, dari rahim ibu kita Allah hijrahkan ke dunia. Dari bayi Allah hijrahkan kita kepada kanak-kanak, lalu kepada anak-anak, kepada remaja, kepada dewasa, beranak pinak, ya, lalu menjadi kakek nenek, lalu hijrah dari alam dunia kepada alam kubur, ya.
Ini namanya hijrah iradi qadai. Kita tak bisa mengelak. Hijrah sepihak dari Allah. Maka di akhirat hijrah iradi qadai ini Allah tak tanya. Dan Allah tak beri pahala kepada kita. Kenapa dulu kamu laki-laki? Itu hijrah iradi qadai. Ya. Kenapa kamu dulu lahir ke dunia? Allah tak tanya itu. Ya. Kenapa dulu kamu berkulit hitam? Itu iradi qadai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu kamu bisa jadi tua? Allah tak tanya itu. Tidak Allah tanya itu. Hijrah iradi qadai. Bapak, Ibu yang kami muliakan. Di subuh hari ini saya ingin melengkapi proses hijrah kita yang iradi qadai. Saya ceritakan dari awal. 1. Sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, menuju kepada penciptaan langit dan bumi ini, yang paling pertama Allah ciptakan dulu qalam, pena. Tapi haram kita membayangkan wujud pena seperti pena yang ada di kita. Tintanya seperti apa, bentuk penanya seperti apa, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah ciptakan Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz ini adalah tempat catatan yang maha luas dan maha lengkap, bisa dicatat segala-galanya di dalamnya. Maka pena dengan kehendak Allah disuruh tulislah semua kehendak Allah terkait apa yang nanti akan ada dan akan tercipta sampai kiamat, sampai surga dan neraka, sampai siapa yang di dalam surga, siapa di dalam neraka. Pena bergerak langsung menulis dengan sempurna, tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat. Masya Allah. Makanya Allah bersumpah ya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat Al-Qalam itu. Pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan ternyata pena itu yasturun, menulis dia di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan apa saja, pena sudah menulis di atas Lauh Mahfuz. Maka selesai. Setelah selesai, barulah Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, dan Allah menciptakan para malaikat. Setelah itu Allah menciptakan ruh. Nah, ruh saat itu masih disebut di alam azali. Alam azali adalah alam yang belum ada apa-apa. Tak bisa gantian. Oke, tak apa-apa, fokus saja kemari. Jadi setelah Allah menciptakan Al-Lauhul Mahfuz, ya, ruh kita diletakkan di alam azali. Setelah itu Allah hijrahkan. Allah hijrahkan ruh dari alam azali ke alam arwah namanya, Pak. Alam arwah. Nah, di alam arwah ini kita belum lagi dimasukkan ke rahim ibu kita masing-masing. Di situ Allah perlihatkan kepada kita saat kita hidup nanti, perjalanan hidup kita di dunia ini Allah perlihatkan. Awas, ini jarang disampaikan oleh siapapun, jarang diperlihatkan oleh Allah. Kadang-kadang ada enggak Bapak Ibu merasakan seperti deja vu? Ya, rasanya pernah saya di sini. Rasanya pernah saya melakukan ini, di mana ya, kapan ya? Kan gitu. Itu sedikit memori yang Allah tampakkan dulu pernah. Di alam arwah Allah perlihatkan kepada kita perjalanan hidup kita ini. Loh, di dalam perjalanan hidup ini ada namanya hijrah iradiyah qadaiyah yang harus kita terima, yang harus kita ikhlas ridha menjalaninya, karena ini ketetapan sepihak dari Allah. Allah hanya tuntut dari kita, terimalah, ridholah, ikhlaslah, kan gitu ya. Tetapi dalam perjalanan hidup ini ada namanya masyiah, ya, masyiah, hijrah masyiiyah, yaitu proses kita yang berpindah dengan kehendak kita, berpindah dari akhlak buruk kepada akhlak yang baik, ya, meninggalkan akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Itu kehendak kita, dan ini yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Allah kasih kita modal, yaitu akal, telinga, mata, hati yang cerdas, yang bisa memahami yang mana yang baik, mana yang buruk, bisa kita cari tahu mana yang benar, mana yang salah.
lalu kita diproses oleh Allah, mau nggak kamu hijrah? Namanya hijrah masyiiyah. Apa namanya? Hijrah masyiiyah, yaitu hijrah kehendak kita sendiri. Wanita hijrah dari membuka-buka aurat kepada menutup aurat. Ini ditanya oleh Allah, kamu bisa nggak menutup aurat? Bisa ya Allah. Lalu kenapa kamu tidak menutup auratmu? Kau kan sudah tahu menutup aurat bagi wanita wajib. Iya ya Allah. Di situ nanti berat hisab kita pada hari kiamat. Yang hijrah masyiiyah ada di tangan kita. Dan ini yang menentukan kita ke surga atau ke neraka. Makanya orang gila tidak akan ditanya pada hari kiamat. Dari kecil dia gila. Ya, dari kecil dia gila. Dia tidak punya kemampuan untuk hijrah masyiiyah. Anak kecil, bayi, belum lagi akil balik, meninggal dunia, ke neraka atau ke surga? Pasti ke surga, walaupun dia anak orang Yahudi. Kenapa? Dia belum memiliki kemampuan untuk melakukan hijrah masyiiyah. Gitu ya, Bapak, Ibu yang kami muliakan. Hijrah masyiiyah adalah suatu proses pilihan dari yang tidak benar kepada yang benar. Makanya Allah turunkan dari langit kitab yang menuntun kepada jalan yang benar. Dan menjalankan isi kitab ini, di dalamnya ada hijrah masyiiyah. Kita mampu untuk mengikutinya, berarti meninggalkan yang tidak diinginkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah kepada yang Allah inginkan. Baik, sampai di sini insya Allah mudah memahaminya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak ada di akhirat nanti alasan. Ya Allah, ya Allah, saya tidak tahu kalau ternyata ini perintahmu. Saya tidak tahu kalau ternyata ini laranganmu. Nggak ada alasan. Kenapa begitu? Bukankah Allah modali kita dengan segala perangkat ya untuk bisa mencari tahu? Betul tidak? Dulu kita nggak tahu masalah kedokteran, tapi karena kita semangat, kita masuk fakultas kedokteran. Ya, kita bayar, kita sediakan waktu kita menghafal menggunakan mata, menggunakan telinga, ya, menggunakan otak, kecerdasan kita, hati dan tekad, lalu akhirnya kita jadi dokter. Kok sesuatu yang tidak ada hubungannya kita ke surga atau ke neraka, kita bisa gunakan semuanya untuk mencari tahu, malah pakai bayar lagi. Kenapa? Untuk mencari tahu isi Al-Quran 30 juz kita mengatakan tak punya waktu. Apa alasan kita untuk bisa mencari tahu isi Al-Quran 30 juz? Setiap kita nanti pasti ditanya oleh Allah, aku telah kirim surat padamu wahai hambaku, 30 juz, sekian ratus surat, sekian ribu ayat. Sudah kamu terima? Sudah ya Allah. Sudah kamu baca? Banyak kali khatam ya Allah, engkau maha tahu. Engkau pahami tidak? Bagaimana kita menjawab? Sudah paham kita Al-Quran 30 juz? Belum. Sementara kita sudah tua, akan menghadap kepada Allah. Sebentar lagi Allah tanya kita ini. Allah berkirim surat pada kita, hanya sekedar dibaca-baca, tapi kita tak paham. Allah tak mau terima itu. Makanya Allah berfirman, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Engkau tak boleh berdiam diri, stop dalam hal yang engkau banyak belum tahu dari ayat-ayatku. Pendengaranmu, mata penglihatanmu, otak dan hatimu, aku tuntut, aku tanya nanti pada hari kiamat. Kenapa tidak kau pakai untuk mencari tahu dan faham ayat-ayatku? Kita tidak dituntut wajib jadi ulama, tapi harus tahu isi Al-Quran 30 juz. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah tak tanya nanti Bapak di hari kiamat, kamu kenapa nggak hafal Al-Quran 30 juz? Allah tak tanya. Tak hafal kita Al-Quran 30 juz, kita tidak berdosa. Ya, hanya beberapa surat pendek saja hafal, kita tidak berdosa. Kalau kita menghafal berpahala banyak. Tapi kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, ayat ini apa maksudnya, ayat ini apa maksudnya, demi Allah kita berdosa. Ini hijrah masyiiyah. Makanya Nabi Muhammad kepada para sahabat mengatakan, sebelum kalian menyelesaikan Al-Quran, jangan kalian belajar apapun. Bahkan belajar hadis pun Nabi larang. Ketika Nabi melihat ada berkelompok-kelompok sahabat di sana, sahabat di situ, sahabat di sini, Nabi berkata, ngapain kalian? Kami saling menukar hafalan hadis-hadismu ya Rasulullah, dan kami mencatat. Dia yang pandai menulis di antara kami mencatat hadis-hadismu agar nggak hilang nanti. Kata Rasulullah, Al-Quran masih dalam proses turun. Kalian sudah berani mempelajari, menyibukkan diri selain pada Al-Quran.
Enggak, kata Rasulullah. Tinggalkan aktivitas ini, jangan kamu sibuk dengan hadis, fokus dengan Al-Quran. Al-Quran masih proses turun, nanti bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Fokuskan dengan Al-Quran. 23 tahun lamanya Nabi melarang seluruh sahabat nggak boleh belajar hadis. Ini kalau zaman sekarang, kalau di Malik lah hadis itu disibuk-sibukkan ini. Al-Quran selesai lah sibuk belajar hadis. Akhirnya baca kak sini, baca kak situ. Kelahi di sini, kelahi di sana. Bid'ah hadis itu, bid'ah di sini. Nah, iya betul Pak. Kenapa? Sudah salah. Harusnya Al-Quran dulu. Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat setelah dia masuk Islam nih. Nabi bertanya, Umar sedang apa itu? Karena Nabi tak baca, Nabi tak tahu Umar lagi baca apa. Lalu Umar berkata, innaha suhufu Taurat ya Rasulullah. Ini adalah lembaran Taurat. Saya ingin baca aja, pengen tahu aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Umar, kalau Musa sekarang hidup, Musa akan menjadi salah seorang di antara pengikut saya, murid saya. Bahkan dia akan menjadi tukang bawa terompah saya. Yang saya bawa Al-Quran lebih agung, lebih sempurna, lebih tinggi daripada Taurat. Tinggalkan baca itu, Pak Umar. Fokus engkau dengan Al-Quran. Sampai kayak gitu, Pak. Jadi belajar Al-Quran ini hijrah masyiyah. Kenapa kita bisa belajar bahasa Inggris? Kenapa kita bisa belajar tentang arsitek, pembangunan? Kita bisa belajar ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini yang gak wajib. Kita sediakan waktu kita sediakan umur kita sediakan harta kita sediakan kemampuan kita untuk mempelajari yang gak wajib, yang tidak akan menentukan surga atau nerakanya kita. Tapi yang wajib fardhu ain tidak kita pakai, tidak kita sediakan umur kita untuk mempelajarinya, tidak kita sediakan harta kita untuk mempelajarinya. Maka hadirin yang saya lihat dari Sabang sampai Merauke, orang sibuk dengan tahfiz Quran. Enggak salah itu tahfiz Quran, bagus. Tapi masalahnya ternyata tahfiz Quran ini di akhirat bukan menjadi penentu seseorang selamat dari neraka. Tidak terkira banyaknya para hafiz-hafiz, maaf, seperti sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidak fokus di tahfiz, Pak. Sahabat-sahabat Nabi fokus di memahami Al-Quran, mengilmui Al-Quran untuk diamalkan. Ini fokusnya para sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu tidak sibuk menghafal. Seperti pernyataan Abdullah ibn Mas'ud, kami belajar Al-Quran 10 ayat. Kami selami, kami dalami sampai benar-benar kami paham. Setelah kami paham, kami berlomba-lomba mengamalkannya. Manakala kami sudah selesai mengamalkan yang 10 ayat itu, kami ambil 10 ayat yang baru. Kami selami lagi, kami dalami lagi sampai kami benar-benar paham, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Allah memudahkan kami mempelajari dan memahami Al-Quran, dan Allah tolong kami mengamalkannya. Tapi sedikit di antara kami yang sanggup menghafalnya. Sedikit di antara kami yang sanggup menghafalnya. Enggak sampai 20% sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran, itu enggak sampai. 114.000 jumlah sahabat Nabi saat Nabi meninggal dunia, itu tidak sampai 20.000 orang yang hafiz Quran, enggak sampai. Karena target asli daripada Al-Quran turunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk difahami. Siapapun sahabat pasti tahu, walaupun dia buta huruf, dia tahu ayat ini maksudnya ini. Cara Nabi mengamalkannya begini. Ayat ini turunnya di situ, kemudian ayat ini dijelaskan oleh ayat berikutnya, segala macamnya. Hadirin, kita mau mati ini. Hijrah iradiyah qadhaiyah sebentar lagi akan kita alami. Proses kita hijrah meninggalkan alam dunia ke alam kubur atau alam barzakh tak lama lagi. Bapak sudah 60 tahun, ya Pak, lah 60. Allahu Akbar. 75. Masya Allah. Elok, alhamdulillah. Baik eloknya. 70, tapi seperti 60 baru. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, tapi lah dakek nak dapat. Alah dakek. Dakwalah meninggalkan dunia hitam gini. Lama mutiah. Walaupun kita lagi semir bandar lakwa, usia muda takkan pernah kembali. Kita sudah dekat. Kalau begitu kita punya hutang dalam hidup ini, harus menyelesaikan Al-Quran. Saya sekarang dalam cita-cita agung dan besar, yaitu mendirikan pusat 5P. Basisnya adalah masjid. 5P ini pusat pendidikan,
pengilmuan dan pendampingan pengamalan Al-Quran 30 juz. Siapapun bisa belajar di sini. Orang pensiunan pun bisa belajar. Anak yang baru tamat kuliah pun sebelum berumah tangga dia bisa belajar di sini. Apa yang dipelajari? Bukan menghafal Quran, tapi memahami seayat demi seayat Al-Quran. Kami punya target 3 tahun selesai Al-Quran 30 juz. Orang-orang yang pensiun bisa saja menyediakan waktunya. Saya setahun sediakan waktu 40 hari seperti jamaah tabligh, khuruj 40 hari, khuruj 4 bulan. Khusus belajar ke mana? Ke MTT. Di mana MTT? Payakumbuh, Sumatera Barat. Apa itu MTT? Masjid Ta'limul Quran. MTT Masjid Ta'limul Quran. 30 juz'an fahman wa amalan. Jadi masjid tempat pusat mempelajari Al-Quran 30 juz, pemahaman dan pengamalan. Jadi cara mengamalkannya pun kita dampingi. Ya, cara mengamalkannya kita dampingi. Seperti Nabi mengatakan, bukan begitu wuduknya, kata Nabi. Kan didampingi oleh Nabi itu. Bahkan Nabi berkata, hati-hati bisa masuk neraka, wail bagi orang yang wuduknya tidak basah dan tidak dicuci di belakang mata kakinya. Sampai begitunya Nabi melihat dan mendampingi pengamalan. Ketika Nabi melihat para sahabat mengamalkan cara sholat masih nggak karu-karuan, Nabi berkata, kumpul semuanya. Saya lihat sholat kalian suka-suka hati kalian aja, kata Rasulullah. Perhatikan ini baik-baik ya, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah memperagakan cara sholat dari A sampai Z, mulai dari gerakan sampai pada bacaan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sudah perhatikan tadi? Sudah. Paham semuanya? Paham ya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian lakukanlah, sholatlah seperti kalian lihat saya sholat. Dalam kejadian itu ada yang tidak hadir, mungkin sedang di luar daerah atau apa. Orang masih sholat dengan gaya dia, tak tik tok, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak mau Nabi menjawab salamnya. Ngapain kamu tadi? Sholat ya Rasul. Mau itu sholat. Kamu tadi sholat, sholli fa innaka lam tusolli. Ulang balik sholatmu. Sholat yang tadi itu belum sholat namanya. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang ikut dalam apa tuh, roadshow atau apa namanya, Nabi ketika mempertontonkan cara sholat itu, bukan roadshow ya, ketika Nabi sedang show memperlihatkan cara sholat, ada beberapa sahabat yang sedang di luar daerah, jadi orang itu masih sholat dengan gaya dia. Ketika dia datang, sholat tak tektok, begitu cepatnya, laju, masya Allah ya. Memang di kampung kami ada begitu Pak. Kami lah pasif sholat. Jadi baca Al-Fatihah itu sanggup Pak. Sanggup, putus. Mana mau? Kalau kita tegur, kalian ketek-ketek itu yang itu. Kalian perlu belajar. Dan sanggup mereka itu tanpa duduk sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salli fa innaka lam tusalli. Jadi sekali lagi kita kembali, Nabi betul-betul mendampingi para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, santri-santri di pondok-pondok pesantren, kelemahan mereka di sini. Evaluasi panjang saya Pak, 17 tahun mengelola pondok pesantren tahfizul Quran. Evaluasi saya adalah banyak para hafiz-hafiz lemah. Hafal Quran 30 juz lemah. Apanya yang lemah? Mentalnya lemah, kepribadiannya lemah, ilmunya lemah, karena yang dia tahu cuma menghafal. Dia tak tahu apa yang dia hafal itu. Beliau ini burung beo. Akidahnya rapuh. Setiap tahun kami mengeluarkan para hafiz-hafiz Quran, tapi akidahnya rapuh. Begitu mudah diwarnai. Kenapa begitu? Syarat menghafal Quran 30 juz, nggak boleh belajar yang lain supaya tidak pecah-pecah konsentrasinya. Awal-awal keciambu yo pulo, iya betul itu Al-Quran dulu, fokus Quran dulu. Tapi yang fokus Quran itu untuk mengilmui isinya, bukan menghafal. Kalau menghafal, dia tidak dapat isi apa-apa, tak dapat ilmu apa-apa. Sementara syarat menghafal Quran tak boleh belajar yang lain. Maka berlalulah waktunya, tamat 3 SMA, ya. Kemudian dia keluar, bahasa Arabnya lemah, betul, akidahnya lemah, ilmu sejarahnya lemah, fikihnya lemah, akhlaknya rapuh, segala macamnya, keluar dalam keadaan gamang.
Pada akhirnya kami juga banyak melihat, bukan hanya di pesantren kita, tapi kami evaluasi dari Sabang, Banda Aceh, sampai seterusnya Medan, seluruh Riau, kita masuk ke beberapa daerah yang berhasil kita masuki. Keluhan sekolah-sekolah tahfiz Quran, orang-orang tua yang punya anak hafiz sama, anak kami ibadahnya menyedihkan padahal hafiz Quran. Anak kami akhlaknya tidak mencerminkan akhlak penghafal Quran. Anak kami benar-benar lemah kepribadiannya, mudah betul terpengaruh ya. Dan ya, seluruhnya ini Bapak Ibu, maaf, menegaskan bahwa sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dihafal. Jadi kalau mau menghafal, rancak, elok, boleh setelah dia mengilmui Al-Quran. Nabi kalau dalam proses sejarah yang kita lihat, mengajarkan menghafal itu sebelum umur 12 tahun. Dari usia 5 tahun rancak bana, bagus sekali menghafal, rancak hafalannya, karena dia diajak memahami juga belum akan paham, tapi suruh menghafal dulu. Sehingga kita bacalah sejarah para sahabat, ulama-ulama yang dari junior mereka belum lagi umur 10 tahun sudah hafiz Quran semuanya. Tapi kalau sudah usia 12 atau 13 tahun ke atas sampai 18 tahun, bukan usia menghafal Al-Quran, tapi usia memberikan doktrin keilmuan isi Al-Quran. Kalau dia belum hafal, nanti lah dulu. Ketika dia sudah menghafal Al-Quran, bahasa Inggrisnya juga bagus, matematikanya oke, ya, ilmu komputer semacamnya, lah masuk usia 9 balik, silahkan dia memilih mau menghafal Quran atau tidak. Itu sudah dengan kesadarannya sendiri. Sudah, sementara dia sudah memiliki benteng, dia sudah memiliki ilmu, dia sudah memiliki kepribadian. Coba lihat Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi rata-rata yang didapati oleh Nabi di usia segini, di usia segini Nabi waktu hijrah ke Madinah, usia sekecil ini paling-paling usianya 7 tahun, 8 tahun ini kan. Belum lagi usia 19 tahun mereka sudah menjadi tokoh semuanya Pak. Sudah menjadi tokoh. Bahkan Usamah bin Zaid diperintahkan Nabi pimpin pasukan, ribuan pasukan dipimpin ke, bukan semuanya, ke menaklukkan dunia sebelah timur, yang dipimpin ketika itu oleh Persia. Yang dipimpinnya adalah ribuan para sahabat-sahabat senior. Umur sang panglima perang Usamah bin Zaid baru 19 tahun. Sahabat-sahabat Nabi yang junior-junior, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, bermunculan menjadi manusia hebat sebelum usia 19 tahun. Sebelum 19 tahun. Tapi para sahabat-sahabat yang lah usia-usia kita ditemui oleh Rasulullah ketika beliau hijrah, seluruh sahabat ini di-upgrade ketika mereka paham Al-Quran 30 juz, mereka mengamalkan Al-Quran 30 juz. Seluruh sahabat menjadi manusia-manusia hebat setelah Nabi meninggal dunia. Jadi harus talak Pak, harus talak, walaupun usia kita 40, 50, 60, belum terlambat untuk mengilmui isi Al-Quran, belum terlambat. Karena Allah dalam surah Al-Qamar berulang-ulang mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ada nggak yang mau sungguh-sungguh mempelajarinya? Kalau mempelajari itu tidak tergantung kepada kekuatan menghafal. Kalau menghafal memang tergantung kepada kekuatan menghafal. Orang yang lah banyak isi kepalanya kok masalah, baca kalau lama mapanya kan. Masalah saya tekan. Masalah jo laki, masalah jo bini, masalah jo anak, masalah jo cucu, masalah jo tetangga, masalah jo pengurus musaji, masalah jo kawan-kawan usaha, segala macamnya. Banyak penanganan. Kalau menghafal, dua orang yang memang siapnya. Tapi kalau untuk mengilmui, memahami, semua kita dijamin oleh Allah. Kami tolong kamu dalam memahami Al-Quran, dan kami tolong kamu dalam mengamalkannya bagi yang mau. Bagi yang mau, Allah akan tolong kita dalam mengamalkan. Baik, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali. Ada hijrah masyiyah, kehendak kita sendiri untuk meninggalkan yang Allah larang kepada yang Allah perintah. Disinilah Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang disebut dengan hijrah itu, muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa saja yang Allah larang dan berpindah menuju kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Itu muhajir namanya. Namanya hijrah masyiyah.
Selama ini anak bapak kerja di bank konvensional, di koperasi jahiliyah konvensional, asuransi jahiliyah konvensional. Setelah tahu ini haram, ini adalah riba, dia lakukan hijrah masyiah, berpindah kepada bank-bank Islami, ya, kepada BMT, kepada lembaga-lembaga keuangan syariah dan sebagainya. Ini namanya hijrah masyiah. Hijrah masyiah ini ditanya nanti oleh Allah pada hari kiamat. Kalau hijrah, yang pertama tadi hijrah apa namanya, Pak? Hijrah iradiyah qadhaiyah. Hijrah ketetapan sepihak dari Allah. Allah memindahkan kita dari satu dimensi kepada dimensi, dari proses umur kepada umur, ya, dari alam azali kepada alam arwah, kepada alam rahim, lalu alam dunia, alam barzakh, kemudian alam alam azali, alam fana, lalu setelah itu alam padang mahsyar, lalu alam akhirat, surga atau neraka. Itu tak Allah tanya, yang Allah tanya hijrah masyiah. Baik Bapak Ibu, sedikit yang kita sampaikan di pagi hari ini, ada satu penekanan penting pada kita semua, ya. Hijrah masyiah, hijrah iradiyah qadhaiyah sedang berjalan. Sebentar lagi kita akan dihijrahkan lagi oleh Allah kepada alam berikutnya, dan itu tidak bisa kita elak. Kita hanya ikhlas, ridho menerimanya, ya. Tapi ada hijrah masyiah sekarang pun masih bisa. Hijrah masyiah sekarang pun masih bisa selesai. Ada hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah. Apa itu hijrah makaniyah? Hijrah tempat. Hijrah tempat. Ini terjadi hijrahnya Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Bakkah. Dari Yerusalem, Palestina, hijrah ke Bakkah. Ya. Kemudian hijrahnya Nabi Musa dari Mesir, ya, menuju ke daerah Wadil Muqaddas Tuwa, lalu menuju ke daerah Urshalim atau Yerusalem, Palestina. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Taif, hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ini namanya hijrah tempat. Kata Nabi, setelah futuh Mekah, penaklukan Mekah, tidak ada lagi hijrah tempat. Kenapa? Hijrah dari negeri kafir, itu Mekah, negeri yang memerangi kaum muslimin, ke negeri iman, Madinah Al-Munawwarah. Setelah Mekah ditaklukkan, Mekah juga menjadi negeri iman, maka tidak ada lagi hijrah, tak ada lagi tuntutan untuk hijrah. Kalau di Mekah sudah bisa dijalankan syariat Allah 100%, di Madinah juga sudah bisa dijalankan syariat Allah 100%, tidak ada lagi hijrah dalam rangka lari menyelamatkan iman, udah tidak ada lagi. Kebutuhan itu sudah tidak ada di masa itu, Bapak Ibu, di masa itu. Tapi di akhir zaman akan datang lagi hijrah dan hijrah. Model orang di Xinjiang gini, Cina, Yubana diperkosa agamanya, Pak, Bapak Ibu. Agama mereka betul diperkosa. Siapa yang puasa ketahuan ditangkap, yang sholat ketahuan ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan ada disiksa, anak-anaknya diambil, kemudian dicuci otaknya, dipulangkan nanti ke kampung halamannya, memurtadkan orang-orang tuanya atau membunuh orang tuanya. Jadi hidup di Xinjiang, Cina pada hari ini sangat tersiksa agama kita, membahayakan. Wajib hijrah ketika itu. Namanya juga hijrah masyiah iradiyah makaniyah. Bergabung dengan keinginan kita, dengan pilihan kita, kita melakukan hijrah dari satu tempat kepada tempat yang mengamankan iman kita, ya. Tapi nanti secara global di akhir zaman akan terwujud kembali hijrah masyiah. Bahkan stop awak maypuna juga yang surang kemana. Hijrah masyiah, hijrah masyiah makaniyah digabung. Kita secara kehendak kita sendiri harus hijrah di akhir zaman dari tempat kepada tempat yang Allah rekomendasikan. Di akhir zaman tempat hijrah yang Allah rekomendasikan, satu, Palestina. Kenapa Palestina? Palestina kan sarang parang kini yo parang. Tapi ketika seluruh dunia serentak 5 kejadian ini terjadi, catat ini Bapak Ibu, Perang Dunia Ketiga, krisis
pangan seluruh dunia, gempa bencana besar terjadi serentak di berbagai negara, banyak kematian. Kemudian Perang Dunia Ketiga, hancurnya Amerika dan Eropa. Ini kalau terjadi serentak yang 5 ini, pilihan hijrah kita cuma satu, Palestina. Saya ulangi ya, hancurnya dulu Amerika dan Eropa, dan sekarang gejala itu sudah semakin besar dan nyata ya. Yang kedua, terjadinya Perang Dunia Ketiga. Yang ketiga, terjadinya krisis, kelangkaan pangan ya, pakan. Yang kelima, terjadinya bencana-bencana besar hampir merata di seluruh dunia. Dan yang kelima, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, ekonomi global hancur. Pitih tidak baragu lepas. Karate akan menjadi berserak, pitih karate itu di kertas berserakan di pinggir jalan, kata Rasulullah, dipermainkan oleh anak kecil seperti daun-daun menguning yang tidak bernilai. Saat itu orang akan kembali menggunakan emas. 5 ini kalau sudah terjadi, satu-satunya negeri yang paling aman di muka bumi, kata Rasulullah, adalah Palestina. Gitu. Ini namanya hijrah makanya. Jangankan Indonesia, Madinah yang terkenal aman dan nyaman saja, kata Rasulullah, chaos dan berdarah-darah pada masa itu. Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis kembali setelah digaungkan khilafah Islamnya berdiri di Palestina, semua kekuatan Islam, para mujahidin terbaik, orang-orang beriman terbaik bersatu di Palestina dan bergabung di Palestina. Saat itu Madinah sedang berdarah-darah, kacau. Makkah sedang berdarah-darah, kacau. Dunia sedang berdarah-darah, kacau. Negeri yang paling aman adalah Palestina. Saya dengan izin dan nikmat Allah semata dalam setahun 3 kali ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, bawa rombongan jemaah. Waktu Isra Mi'raj, ini menapaktilasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kita bawa jemaah. Tahun yang lalu 235 jemaah, Masya Allah ya. Kemudian Februari kemarin bawa 89 orang jemaah. Waktu Idul Adha kemarin bawa 56 jemaah. Ini dengan izin Allah tanggal 26 Desember nanti berangkat lagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis. Kita bawa jemaah terus. Kalau ada Bapak Ibu yang berangkat bareng, ayo kita sama-sama. Nah di situ Bapak Ibu, mungkin Bapak bertanya sekarang, di mana kami tinggal nanti di Palestina kalau kami hijrah ke situ? Wallahi 96% Palestina sekarang sudah dikuasai oleh Israel. 96%, sisa 4% aja lagi. Yang 4% itu adalah Gaza hari ini. Sebelumnya Ramallah, Hebron, ya, Jericho. Ini yang masih bertahan, tapi sekarang udah tumbang semua, Pak. Negeri-negeri yang sudah dikuasai oleh Israel disulapnya, Pak, menjadi negeri yang megah, mewah. Jalan-jalan rayanya lebih hebat daripada tol-tol kita. Seperti tempat pelepasan pesawat, Pak, di airport. Mewah-mewah jalannya, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Palestina disulap segila-gilanya oleh Israel menjadi kota yang mengalahkan Eropa hari ini, Pak. Jangan salah-salah, yang Pak lihat di TV-TV itu daerah yang masih dikuasai oleh otoritas Palestina. Tapi secara umum Palestina sudah indah betul, dan mereka orang Israel mengharamkan kita menyebut nama Palestina. Ya, mereka hanya boleh memperbolehkan kita menyebut Yerusalem. Kalau kita sebut Palestina Mabudui. Coba cari lihat di peta-peta baru sekarang tidak ada lagi Palestina, Pak. Yang ada hanyalah Yerusalem, Israel. Itu yang ada sekarang. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Awal-awal saya dulu bertanya-tanya, kalau kita hijrah kembali kita tinggal di mana? Daerah-daerah yang dimiliki oleh orang Islam kecil-kecil begini, sempit-sempit, rumahnya ketek-ketek, kotanya kumuh-kumuh. Ya, di mana kami akan hijrah nanti kembali? Tapi baru setahun ini semacam Allah ilhamkan kepada kami sebuah pemikiran. Hadis sahih Imam Muslim, Nabi perintahkan umatnya di akhir zaman yang beriman, yang kuat imannya, hijrah kamu ke Palestina. Kata Rasulullah SAW, Allah berkata kepada bumi Syam, engkau adalah bumi pilihanku.
di akhir zaman aku akan keluarkan darimu orang-orang yang tidak baik dari makhluk-makhlukku, dan aku akan masukkan ke dalammu hamba-hambaku yang beriman, hamba-hamba pilihanku. Taman membaca hadis itu, termenung, terkesima, takjub. Kenapa? Berarti Israel akan hengkang. Orang-orang yang jahat-jahat dari Palestina akan dikeluarkan oleh Allah. Lalu jutaan rumah-rumah rancak, rumah-rumah elok, rumah-rumah mewah hari ini, seluruhnya Allah sudah siapkan untuk dihuni oleh orang yang beriman yang hijrah ke sana. Allahu Akbar. Maka sejak itu saya melihat orang Israel lagi gila-gila membangun sekarang. Bangun terus, bangun terus. Kalian sedang membangun untuk kami. Ya, Allah sedang memperbudak Bani Israel membangun dengan segala sumber daya yang mereka punya, tapi nanti yang menempati adalah orang-orang beriman yang hijrah ke sana. Jadi jangan comeh ini orang Pekumbuh. Jangan comeh, jangan khawatir. Kita ke sana nanti tinggal di mana? Allah yang sudah menyediakan tempat. Yang paling pantas sekarang kita diskusi adalah pantaskah, itu pertanyaannya, kita untuk dipilih oleh Allah ke sana? Jawabannya adalah pantaskan dirimu untuk menjadi terpilih. Ya. Pertanyaannya, pantaskah diri kita untuk dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihannya yang tinggal di sana di akhir zaman? Jawabannya adalah pantaskan dirimu di mata Allah untuk menjadi orang yang terpilih. Oh Buya, kami tak sanggup ke Palestina, tak pandai bahasa, tak punya putih. Bahasa Arab tak pandai. Jalan dan jalur menuju ke sana tak ada. Komandan kami nanti ke sana siapa? Jadi betul-betul rasanya berat bagi kami ke sana. Sementara kami ingin selamat. Iman kami, keluarga kami, harta kami. Ada enggak solusinya? Nabi juga bersabda, ini masuk hijrah masyiiyah makaniyah yang terakhir. Kata Rasul, orang beriman yang paling selamat di akhir zaman adalah orang-orang beriman yang hijrah dari tempat-tempat tinggalnya, membawa keluarganya, membawa hartanya ke daerah perbukitan. Mereka membentuk komunitas di sana, mereka bercocok tanam di sana, mereka beternak di sana. Ketika dunia kacau, rezeki mereka melimpah. Ketika dunia kelaparan, bahan kesiapan dan kesehatan pangan mereka ada. Ketika manusia menyerang ke sana kemari, mereka karena orang-orang beriman yang berkumpul sudah saling kuat menguatkan dan jaga menjaga. Jadi ini pentingnya di akhir zaman kita punya dan perlu wajib punya tempat di daerah perbukitan, bukan gunung-gunung meletus ya, tapi daerah perbukitan. Sebenarnya hal seperti ini sudah lama saya sampaikan. Pak Haji Isra dan keluarga sudah lama mendengar ini. Sekarang sudah dekat sekali waktunya. Seharusnya provinsi, pemerintah yang mempersiapkan daerah-daerah itu, tapi pemerintah sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Seharusnya orang-orang kaya yang mempersiapkan tempat ini, tetapi orang-orang kaya banyak nggak mau dengar. Ya, seharusnya ini minimal pemerintah kabupaten yang persiapkan di mana daerahnya tiap provinsi. Karena saya anggap ini sesuatu yang sulit untuk direalisasikan. Yolah, nggak mau orang awak malah. Kami sudah memulainya. Pondok pesantren kita, daerah perbukitan di kaki di pinggang Bukit Barisan di Payakumbuh Kabupaten 50 Kota telah mempersiapkan itu. Siapa yang ingin hijrah ke sana, hijrah ke situ. Sudah ada beberapa yang dari Jakarta, dari Jambi, di mana sudah membuat rumah mereka di sana. Sebenarnya di Riau apa tak ada? Ada, buat sendiri. Kalau terlalu jauh bandar Sumatera Barat, buat sendiri. Tapi komunitas Pak, orang-orang soleh, orang beriman, dan digarap tanahnya, digarap biar tumbuh tanam-tanaman, tumbuh padi-padian, tumbuh biji-bijian, dan diolah lokasinya supaya ada peternakan sapi, kambing, bebek, ayam segala macamnya. Persiapkan, dan itu adalah hukum Muslim. Sebelum kita hijrah ke sana, biarkan pondok pesantren yang menikmatinya. Biarkan pesantren yang menikmatinya. Tapi kita chaos dunia terjadi, kita sudah tahu, kita sudah punya tempat. Orang-orang beriman ngumpul di sana, saling jaga menjaga, lindung melindungi. Tanahnya sudah tergarap, hewan ternaknya sudah siap, dan kita bisa saling bertahan hidup. Di akhir zaman, yang selamat kata Rasulullah adalah yang lari ke bukit-bukit membawa keluarganya, membawa hartanya, membawa ternaknya, dan mereka menyelamatkan diri, iman, keluarga, nyawa, kehormatan di situ.
Jadi ini hijrah masyiiyah makaniyah akhir zaman. Tidak bisa ke Palestina, bisa di daerah sendiri. Tapi buat komunitas begitu. Inilah dia yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Silakan sholat sunat syuruk, rebutlah dan raihlah pahala umroh dan haji full. Barakallahu fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.